Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur nikmat pada kesempatan hari yang indah ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat untuk bisa bersilaturahmi dalam agenda kita persembahan dari LKP Hatta Asyifa Sragen, yaitu eh, adanya Zoominar ya untuk eh, perlindungan hukum ya, untuk nakes dan penyiar tradisional yang insya Allah pada malam hari ini akan langsung disampaikan ya oleh praktisi hukum, yaitu Dr. Kandidat Edi Sugiarto SAMH. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, beliau sedikit saya bercerita ya, ibaratnya latar belakang ya kenapa mengadakan Zoominar ini. Jadi Masya Allah, tabarakallah, pada kesempatan malam hari ini beliau bersedia untuk berbagi ya kepada kita, terutama para tenaga kesehatan tradisional maupun penyihat tradisional, yang mana eh, memang perlu ya. Dan saya merasa teman-teman juga bagaimana bisa tahu ya tentang hukum yang ada di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tenaga kesehatan maupun penyihat tradisional. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita bisa menyaksikan bersama-sama pemaparan materi. Nanti mungkin akan lebih banyak diskusi ya tentang apa namanya studi kasus dan sebagainya. Jadi yang akan disampaikan beliau ya. Nah, narasumber ini ya beliau Bapak Doktor Kandidat Edi Sugiarto SHMH, merupakan advokat pimpinan dari kantor hukum lembaga hukum ya ESG dan partner, kemudian ketua DPC Peradi ya tahun 2016 sampai 2021, kemudian Korwil Peradi 2020 sampai 2025, kemudian ketua LKBH UMB ya Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kemudian bidang hukum perundangan MUI Kota Bengkulu dari 2002 sampai 2025, berarti masih sampai sekarang ya. Kemudian sekretaris Masjid Baitur Rahman Bengkulu dari 2014 sampai 2019. Kemudian ketua RT, insya Allah ya, ketua RT 30 Kelurahan Sidomulyo. Nah ini dari 2008 sampai 2014. Kemudian ketua bidang etik ya PPA 2002 sampai 2025. Kemudian penasehat dari PBH Pradi ya 2002 sampai 2025. Konsultan hukum Ponpes Baitul Salam Prambanan Klaten. Ini ya. Kemudian ya kita lanjutkan. Pengajar hukum dan perundangan di Poltekkes di Jamu ya Cawas Klaten tahun 2019. Kemudian dosen UMB atau Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian dosen UIN ya FAS 2011 sampai 2017. Insya Allah beliau memang seorang praktisi hukum dan juga dosen. Jadi sebuah kehormatan beliau bisa berbagi kepada kita, para hatra, para penyihat, kemudian juga nakes, nakestra, dan sebagainya yang hadir pada malam hari ini. Juga banyak hadir ya. Tadi ada dari Dinkes Gerobogan ya, Ibu Intan juga ikut menyimak ya. Kemudian ada teman-teman dari nakes maupun nakestrat dan juga teman-teman dari hatra, dari Lintas Orpro, dari P3AI Akupresur, kemudian dari PA P3I dari pemijat tradisional, kemudian dari PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia dan lain sebagainya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, langsung saja karena sudah malam ya.
Angka baiknya untuk malam hari ini kita buka pertemuan Zuminar perlindungan hukum untuk nakes dan penyiar tradisional. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita dapatkan pada malam hari ini diberikan keberkahan, diberikan kepahaman, sehingga kita bisa menjalankan apa-apa peraturan yang ada di negara kita ini dengan sebijaksana mungkin. Terima kasih. Kita sambut narasumber kita, Bapak Dr. Kandidat Edi Sugiarto SHMH. Kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan selamat malam kepada kita semua yang ada di Zoominar ini. Kurang lebih berapa, Pak Aziz? 30 menit, Pak, untuk penyampaian materi. Ya. Dari peserta yang daftar 100 ya. Ada 107, Pak, sampai malam hari ini. Iya, iya. Alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga para penyiar tradisional dimanapun berada yang mungkin ada di seluruh Indonesia dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberikan pelindungan ya dalam hal menjalani aktivitasnya, aktivitas profesi. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar selalu mendasar di yaumil akhir nanti. Ya, Pak Aziz Sodikin sebagai pimpinan atau moderator ya, dan para pegiat atau penyehat tradisional ya. Sekelumit saya menambahkan bahwa saya sendiri sebenarnya juga di samping belajar hukum dunia gitu kan, saya juga belajar juga tentang aktivitas profesi penyiar tradisional. Nah, jadi saya juga belajar Pak Aziz. Jadi tahun 2008, 2009 saya belajar bekam lewat HPAI. Jadi di Kota Bengkulu saya belajar bekam dengan istri, mungkin hanya sekitar setahun, 1,5 tahun karena eh, tidak membuka praktek, tidak, karena prakteknya tetap praktek hukum. Jadi tetapi sedikit banyak akhirnya menjadi tahu liku-liku apa namanya proses itu. Eh, Tadi juga disampaikan ada beberapa daerah yang masuk, ada yang dari Bogor, ya, kemudian di eh, apa namanya Grobogan tadi ya. Kebetulan itu tempat asal kami di sana di Grobogan. Langsung saja bahwa tema kita malam ini kurang lebih ini saya buat maksimal 15 sampai 20 menit. Nanti kita bisa diskusi bahwa perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan ya, penyihat tradisional. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk penyiar tradisional, ya. Poin pentingnya adalah apa sih hukum itu? Ya. Jadi bukan berarti saya ingin mengajak para penyiar tradisional untuk belajar memusingkan kepala, bukan ya. Jadi kita belajar agar hati-hati. Ibarat kata kita naik sepeda motor di jalan raya, loh kenapa sih harus pakai helm? Kenapa sih harus pakai SIM? Kenapa sih harus pakai STNK gitu kan? Kenapa sih berjalan harus di sebelah kiri, naik motor di sebelah kiri, gitu kan? Tapi ternyata bahwa semua itu ada hikmahnya, ada tata aturannya, gitu. Nah, maka itulah kemudian kita apapun profesi kita, karena kita hidup di negara hukum, maka eh, kita ikuti tata aturan itu, bukan kemudian masa bodoh atau cuek atau yang penting saya kan berniat mengobati. Nah, urusan belakangan tidak begitu karena kita semua diatur, maka pentingnya nanti akan masuk pentingnya organisasi, pentingnya kode etik ya dan lain. Hukum itu apa gitu kan? Jadi beberapa ahli menyampaikan bahwa hukum itu aturan, simpelnya begitu. Ya, aturan kalau melanggar ya kena sanksi gitu kan. Mengapa harus ada hukum? Ya, lah karena ingin tata tertib, ingin aturan, ingin eh, segala aturan, segala apa yang kita lakukan ya, ibarat kita di penyiar tradisional ini, ya ada hak dan kewajiban dari penyiar tradisional, ada hak dan kewajiban dari pasien gitu kan. Sehingga pentingnya ada aturan. Hukum itu juga terbagi-bagi. Ada namanya hukum perdata, hukum pidana, ya, ada
hukum tipikor, tindak pidana korupsi, dan yang lain. Nah, kita yang akan sering bersentuhan, ya, itu nanti kebanyakan di posisi perdatanya atau pidananya. Nanti ada tentang ITE, ya. ITE itu apa? Ya, jadi undang-undang ITE yang sering apa namanya, misalnya kita bermain media sosial, tiba-tiba kita ada seorang pasien yang ingin privasi misalnya kan, nah kita menfoto itu, memedia sosialkan misalnya. Nah kalau dia nggak berkenan ya kita bisa kena tuntutan. Nah ini yang juga harus dipahami. Kemudian juga eh, tadi sudah tata urutan udah, kemudian poin penting yang untuk kita adalah juga problematika hukum atau kasus hukum. Jadi walaupun eh, ibarat kata begini, kita sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau tidak hujan, ya nggak masalah. Payung tetap kita bawa. Ini juga begitu. Dengan kita belajar ini bukan kemudian menjadi takut untuk beraktivitas, bukan. Tapi ini sebagai ilmu bagi kita untuk hati-hati bahwa kita melakukan profesi ini, profesi penyiar tradisional ini, ada tata aturannya yang diatur dalam Undang-Undang baru, Undang-Undang 17 tahun 2023. Dulu ada undang-undang banyak sekali. Ada Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, praktek kedokteran, kebidanan, keperawatan, tapi sekarang menyatu dalam sebuah undang-undang besar, ya, di dalam Undang-Undang 17 2003. Nanti akan sampai ke sana. Kemudian semua itu juga pentingnya, poin penting kita ada disiplin, ya, disiplin, kemudian tata administrasi, semua itu adalah untuk menghindari komplain daripada para pasien, ya. Kemudian tadi media sosial dan ITE sudah saya sampaikan, ya. Eh, tentang undang-undang elektronik, ya, ITE, kemudian aparatur hukum perundang-undangan. Jadi maksudnya di sini apa? Segala bersentuhan dengan hukum itu ya kalau tidak ada Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim gitu kan. Nah, semoga kita tidak sampai sana karena di dalam undang-undang ini, di dalam Undang-Undang 17 2003 persengketaan atau perselisihan antara penyiar tradisional atau tenaga kesehatan itu tidak ujuk-ujuk kemudian dibawa ke ranah hukum, tapi harus diselesaikan lewat organisasi atau penyelesaian sengketa. Jadi tidak terus kemudian langsung ada aparat penegak hukum. Maka itulah pentingnya poin yang ke-13 itu saya tulis organisasi. Jadi pentingnya kita berorganisasi, pentingnya kita kompak gitu kan. Nah, disitulah kemudian ada kode etik gitu. Nah, semua ini di bawah naungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, itu diatur di dalam undang-undang kesehatan. Dan yang perlu diketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai penyiar tradisional ini punya hak untuk dilindungi secara hukum, ya. Jadi punya hak untuk dilindungi secara hukum. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa hukum ada tadi artinya tadi kan, kemudian juga setiap orang harus mematuhi hukum. Nah ini karena setiap orang artinya juga pegiat tradisional di sini, ya, semua harus mematuhi. Kemudian juga hukum memastikan pelindungan hak dan kewajiban. Jadi ini maksudnya apa? Kita ini punya sesudah ada SOP-nya yang kita lalui, misalnya kita pembekam kapasnya bagaimana, kemudian dicuci apa tidak, ya, kemudian ditensi apa tidak. Kalau kemudian tiba-tiba kemarin ada seorang hakim dibekam langsung pingsan misalnya. Nah, ini sesuai dengan protap enggak? Sesuai SOP enggak? Nah, kalau semua sudah sesuai SOP, nah, berhak pegiat tradisional ini mendapatkan pelindungan hukum. Ya, jadi artinya ketaatan ini juga mencegah konflik, ya, di bawah ini mencegah konflik dan untuk menyelesaikan perselisihan tadi secara damai, ya, untuk memberikan batasan perilaku yang dapat diterima di masyarakat. Dan kasus-kasus yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi ini saya campur dengan tenaga kesehatan karena saya kebetulan juga penasihat hukum sebuah rumah sakit sudah 16 tahun. Di situ juga ada malpraktek medis, penyalahgunaan obat, pelanggaran privasi pasien, kemudian juga pelanggaran etika. Nah, ini yang juga perlu kehati-hatian dari penyiar tradisional. Jadi istilah penyiar tradisional itu juga diatur dalam undang-undang, ya. Ini juga masuk di dalam koridor definisi tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan kalau menurut undang-undang itu banyak sekali, di antaranya adalah tenaga kesehatan tradisional. Nah, ini keuntungan kita bahwa tenaga kesehatan tradisional atau pembekam, ya, dan lain-lain
pemijat dan lain-lain, ini diakui undang-undang. Ya, diakui undang-undang, bahkan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ini sekali lagi tadi saya sampaikan ya, bahwa dengan belajar ini bukan malah tambah takut ya, tapi tambah kesiapan dan semakin disiplin, semakin taat organisasi, ya, semakin kompak menjalin komunikasi antara satu dan yang lain. Ini misalnya nih contoh-contoh kasus pasien muntah ya, kemudian dalam klinik tradisional misalnya kan, seorang meninggal ketika berobat ya. Kemudian ini ada salah satu perkara yang sudah masuk pengadilan, Mahkamah Agung membebaskan tabib tradisional. Jadi seorang tabib ini dia pada waktu itu diperiksa Pak Polisi, periksa jaksa, dianggap mempergunakan apa namanya bahan-bahan dari praktek kedokteran. Nah, tetapi setelah diperiksa, setelah diproses hukum, ternyata yang bersangkutan tabib ini berprofesi sudah lama, dan kemudian juga tabib ini tidak memberikan apa namanya semacam keharusan dalam hal pembayaran. Kemudian yang berikutnya lagi, dia dibebaskan karena eh, dia tidak mempergunakan cara-cara kedokteran. Nah, sehingga bebas. Nah, itu salah satu beberapa contoh-contoh. Kemudian ada akupunktur misalnya. Oh, itu sampai tertancap jarumnya. Ya. Nah, ini kan yang harus hati-hati. Ya, jadi dan kita belajar ini ya, itu latar belakangnya itu ada beberapa apa namanya dasar hukum, di antaranya Undang-Undang 17 tadi yang saya sampaikan, kemudian PP 103 dan Permenkes dan lain-lain. Ini nggak usah kita terlalu apa namanya detail ya, karena kita masing-masing praktisi atau para penyihat ini apa ininya simpel saja gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa semua yang kita lakukan di dalam profesi tenaga kesehatan ini diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Dan dengan adanya undang-undang baru ini 17/2003 ini ya, dan nanti akan ada juga KUHP baru ya, itu akan berlaku setahun lagi. Nah, dengan adanya undang-undang kesehatan ini, undang-undang kesehatan tadi yang saya sampaikan, 11 undang-undang itu dicabut ya, 11 undang-undang dicabut. Apa itu? Ada kebidanan, keperawatan, tenaga kesehatan, kesehatan jiwa, pendidikan kedokteran, rumah sakit, undang-undang kedokteran, semua dicabut ya, berdasarkan undang-undang 17 tahun 2023. Tetapi peraturan pelaksanaannya sejauh tidak bertentangan itu tetap berlaku. Ini diatur di pasal-pasal Undang-Undang 17 tahun 2003. Itu. Kemudian tadi juga saya sampaikan bahwa kita bersyukur bahwa aktivitas kita ini diatur undang-undang. Artinya kita mendapatkan apa namanya perlindungan, ya, mendapatkan perlindungan segala aktivitas kegiatan kita. Sejauh memang taat organisasi, taat SOP, ya, kemudian juga harus ada surat-surat izinnya. Ibarat kita naik sepeda motor, kalau tidak punya SIM ya ditangkap Pak Polisi. Nah, tidak pakai helm, tidak apa namanya bukan terus kemudian dicari-cari kesalahan, tidak pakai pentil misalnya, atau bannya tidak tertutup misalnya. Ya kalau pakai knalpot brong ya dicegat di jalan misalnya seperti itu, karena tidak sesuai SOP standarnya. Nah ini juga begitu. Penyiar tradisional ini standarnya bagaimana? Ya, nah ini yang paling tahu ya Bapak Ibu sekalian atau para pimpinan organisasi. SOP-nya bagaimana? Misalnya kalau yang saya tahu kalau bekam ya, jadi apa namanya jarumnya harus berganti, kemudian harus ditunjukkan, kemudian harus ada apa tidak ada pemaksaan, gitu, harus ada persetujuan. Nah ini kalau di dalam peraturan-peraturan pelaksanaan ini malah detail, harus ada surat menyurat, harus ada apa namanya riwayat pasien, gitu kan. Ini kalau mungkin yang sudah profesional atau apa sudah besar, gitu ya. Jadi ini beberapa istilah-istilah yang ada di dalam apa namanya peraturan-peraturan ya. Ini jam berapa nih Pak Aziz? Ya, sebentar lagi ya. Oke, lanjut dulu Ya. Pak. Ya, jadi penyakit tradisional ini apa sih gitu kan? Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang pengetahuannya dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman berturun-temurun atau pendidikan non formal ya. Penyakit tradisional tadi. Jadi kemudian dari pasal 60 itu ada pembagian ya, pembagian apa namanya pelayanan tradisional. Ini sudah ya, nggak usah terlalu banyak definisi ini. Kemudian ternyata
penasihat apa namanya penyihat tradisional itu apakah harus memiliki izin gitu kan ya. Jadi ternyata wajib ya, ini mereka ternyata harus wajib punya apa itu surat terdaftar penyiar nasional yang disingkat STPT. Dasarnya atau dalil hukumnya adalah pasal 4 angka 1 Permenkes nomor 16 tahun 2016. Ya, jadi ada dalilnya. Mungkin yang bisa menerangkan lebih detail adalah para aparatur di bidang teknis ini karena mereka sebagai pembina dari penyiar tradisional. Siapa beliau? Beliau adalah apa namanya Bapak Ibu kita pembina atau pengawas yang ada di dinas-dinas kesehatan atau di Pemda tingkat 1 atau kabupaten dan provinsi. Nah, kita bisa bertanya di situ. Ini contoh-contoh apa namanya bentuk-bentuk STPT, STPT ya, syarat-syaratnya ya mungkin nanti bisa tanya lebih lanjut oleh Pak Aziz Sodikin ya, karena saya ngambil dari berdasarkan aturan tadi. Jadi eh, ada pelayanan tenaga tradisional empiris itu adalah keterampilan ramuan ya, kombinasi ramuan dan ramuan ya, dan yang lain. Ini dari undang-undang Bapak Ibu lah yang lebih paham nih. Saya hanya memberikan apa stimulan dari sisi hukumnya bahwa ternyata para tenaga kesehatan ini mendapat perlindungan hukum. Ketika dia sudah sesuai kode etik, dia sudah sesuai dengan SOP-nya, dia sudah sesuai dengan standarnya, ya, maka itulah perlu dijaga norma agama, susila, ya, dan yang lain. Termasuk juga merokok. Ya. Kalau misalnya tenaga kesehatan ini merokok di tempat kerja, nah, itu bisa kena pasal itu. Nanti ada sanksinya di sana. Ya. Bisa kena minimal atau paling tinggi itu 50 juta dendanya. Karena ada kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ini diatur di dalam pasal 151 ayat 1, di antaranya adalah masjid dan fasilitas pelayanan kesehatan, ya termasuk di sini. Ya. Itu apa namanya pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan bisa dilakukan sendiri, ya pribadi atau dengan berkelompok. Ya. Jadi ini beberapa teknis ini ya nanti lewat lembaga saja. Ya. Nanti kita juga akan diskusi lanjutan. Tidak hanya ini saja, nanti kita membuka forum lewat Pak Aziz ketika mau berkomunikasi lebih lanjut setelah forum ini. Jadi obat tradisional semua diatur, ya, diatur alat kesehatannya seperti apa, ya, di dalam pasal 828, ya, diatur semua. Kemudian juga tidak boleh pakai narkoba, ya. Kemudian juga obat tradisional itu apa saja diatur. Kebetulan juga kemarin 2019 saya ngajar di apa namanya jurusan jamu di sebenarnya itu masuk Kemenkes Solo, tetapi tempatnya di Klaten. Gitu. Kemudian ternyata juga apa dalam melaksanakan eh, apa namanya melaksanakan kegiatannya di penyiar nasional itu ternyata juga wajib mencatat dan melaporkan ya. Dasarnya di pasal 38. Nah, ini lebih teknis nanti bertanyanya ke apa orang-orang kesehatan ya, ke Bapak Ibu yang di Dinas Kesehatan. Jangan bertanya ke saya kalau dalam hal ini karena saya mengutip ada yang di undang-undang. Lah, apakah ini kena sanksi apa tidak? Nah, ini saya baru lihat di apa namanya peraturan-peraturannya. Ya. Nah, ternyata juga kita harus mencatat itu ada catatan klien ya, meliputi kunjungannya kapan, keluhannya apa, seperti di tenaga kedokteran, maka itulah kemudian SOP-nya seperti ini, gitu. SOP standarnya. Nah, wah itu malah bikin mumet Pak, pusing, pening kepala misalnya. Lah kita ini apa mau main-main apa mau profesional gitu kan? Nah itulah kemudian karena profesional mau dibuat bagus, maka pemerintah mengatur agar tidak ada saling apa namanya tuntut menuntut di kemudian hari. Nah itu ya ini contoh-contoh catatan ini ya kami ambil dari apa namanya data-data peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian tadi sudah sampaikan bahwa adanya pembinaan, ya, pembinaan yang dilakukan oleh Pak Aziz, pas 30 menit kita bisa luaskan dalam diskusi atau memberi masukan atau mungkin ada yang lebih senior di sini, mohon maaf apa namanya, saya juga masih terus belajar, ini juga mohon doanya mungkin 2 minggu ke depan mau ujian, jadi ujian dalam rangka untuk
menambah ilmu gitu. Begitu Pak Aziz ya. Oke. Sementara saya akhiri, saya kembalikan pada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pemaparan materinya. Monggo untuk sesi tanya jawab ya kita buka yang mau langsung bertanya gitu, raise hand gitu. Monggo ke teman-teman yang mungkin ada masalah tentang terkait tentang hukum atau apa atau mau sharing kita persilakan untuk bertanya langsung pada pakarnya, pada praktisi hukum gitu. Silakan. Raise hand dulu ya, baru nanti apa namanya bertanya. Tadi ada yang bertanya Pak Edi, apakah nanti untuk materinya ini akan diberikan gitu kan untuk pembelajaran. Ya, diberikan. Nanti saya berikan lewat ini Pak Moderator, Pak Aziz. Oke, terima kasih ya Pak Edi. Monggo ada teman-teman, mumpung kita bisa di forum ini ya, ada unek-unek ya terkait mungkin di lapangan itu seperti apa ya kan, atau menemukan kasus apa yang itu masih ngambang atau masih abu-abu gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa mendapatkan pencerahan atau jawaban pada malam hari ini ya kita. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Bapak Ya, Waalaikumsalam. saya juga Pak Edi nih, Pak Edi di Sorong, Papua. Pak Edi. Monggo langsung Luar Pak Edi. biasa. Monggo. Ya, biasanya kan saya ini terapis TCM ya. Ada akupuntur, ada bekam juga, ada apa namanya? Ada kop api, kop bekam lah pokoknya bekam, pengobatan gitu. Ada klasik. Cuman kadang-kadang saya sendiri juga sudah banyak pelatihan, banyak sertifikat dan sebagainya lah. Apa namanya? Saya memang belum terdaftar sebagai STPT gitu. Karena pertimbangannya kan pertama apa namanya? Masih banyak kekurangan materi. Misalnya saya masih kurang berbagai macam alat-alat juga dan rukonya belum. Cuman saya pengen mendaftar di STPT gitu. Di rumah kan biasanya ada home care juga di rumah ada alat-alat dulu sebelum ada tempat gitu. Cuman kadang-kadang kita rasanya kalau ke sana itu pertimbangannya apakah takutnya begini, takutnya nanti disurvei terus nanti bayar banyak gitu atau gimana gitu. Bayarnya maksudnya bayar besar gitu loh. Ada istilahnya ada apa? Finansial untuk administrasi gitu. Mungkin itu aja dulu sementara Pak Edi ya. Saya juga Pak Edi juga. Penanya dulu Pak Aziz. Ya. 3 penanya dulu. Ya, Pak Aziz. 3 penanya kita lanjut, kita tampung ya, dan dari Pak Edi yang dari Sorong. Monggo kita lanjut penanya kedua. Pak Abdul Rajab, silakan nama dan asal Pak. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Raja dari Makassar. Gini, Pak, kan kalau misalnya dari izin klinik penyehat tradisionalnya itu kan sudah ada nih. Yang jadi permasalahan bagi kami adalah sesuai dengan apa yang Pak Edi sampaikan tadi, yang dijelaskan tadi bahwa ketika terapis kita dibenturkan pada permasalahan hukum seperti itu, ketika ada komplain, syaratnya adalah memiliki STPT. Nah, pertanyaannya Pak seperti ini. Saya kurang tahu juga apakah aturan-aturan perizinan di kota, setiap kota itu berbeda. Nah, di tempat kami di Makassar itu kan sekarang perizinannya sudah online Pak, 1 pintu di PTSP. Nah, yang jadi masalahnya bagi teman-teman terapis yang non nakes itu kesulitan Pak. Dalam artian di form pengisian online-nya itu harus memasukkan nomor STR atau registrasi, sekalipun
teman-teman itu memiliki rekomendasi dari organisasi profesi, tetapi itu tidak ter-approve oleh sistem Pak, seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan lagi, bagaimana ke depannya nasib terapis kami yang non-nakes Pak, sekalipun sudah memiliki sertifikat pelatihan, misalnya refleksi ataupun bekam. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Rajab dari Makassar ya. Kita tampung. Satu lagi, monggo. Izin sih, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Puri Nuryanti dari Oke. Semarang, nggih. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum Pak Edi, Pak Aziz. Nggih. Mohon izin untuk bertanya dan sharing. Rata-rata kalau teman-teman penyehat tradisional itu kan tidak hanya mempunyai satu modalitas ya. Biasanya teman-teman itu penyehat tradisional itu punya beberapa modalitas. Tapi pada saat kita mau mengajukan STPT untuk mengajukan izin STPT itu kan menyatakan satu modalitas saja. Tapi pada saat prakteknya itu kan beberapa modalitas pasti dipakai untuk melakukan terapi ke pasien. Terus pada saat kejadian di lapangan, misal ini qadarullah terjadi yang tidak diinginkan. Prakteknya di lapangan kan memang tidak misalnya saya menggunakan izin akupresur. Praktek di lapangan kan tidak murni menggunakan akupresur, kadang dikombinasi dengan refleksi, kadang dikombinasi dengan TCM gitu kan Pak. Nah itu bagaimana nanti antisipasi secara hukumnya ya Pak. Demikian Pak Edi, Pak Sifo Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 dulu ya, nanti biar bisa urut. Jadi ada Pak Edi yang menanyakan tentang pengurusan STPT, apakah berbayar atau bagaimana gitu, gitu. Terus ada Pak Abdul siapa tadi? Rajab ya dari Makassar yang menanyakan tentang OSS ya. Jadi mungkin online sistem itu ya yang sekarang memang semua itu sudah terintegrasi gitu kan, dan mungkin di situ ada salah satu yang harus dimasukkan adalah STR atau apa untuk tenaga kesehatan ya. Makanya untuk Hatra nanti bagaimana kebijakannya. Nah, ini sebenarnya multi ya, kalau seperti ini banyak stakeholder yang bisa diundang nanti. Kemudian yang terakhir ada Bu Puri ya, untuk juga multi ini skill atau modalitas. Nah, ini juga perlu kita diskusikan. Monggo Pak Edi, bisa kita Ini sebenarnya saya mau menampilkan undang-undangnya ya, tetapi belum ketemu ini. Jadi artinya begini, bahwa yang kami baca tadi adalah memang saklek undang-undang, artinya secara kaku undang-undang mengatur begitu, tetapi pada dasarnya juga hukum tidak juga terus kaku karena ada filosofis juga karena pada prakteknya. Seperti sebagaimana saya contohkan tadi, ada perkara tabib ya, ini tadi ini ya, Mahkamah Agung membebaskan tabib tradisional dari ancaman pidana kedokteran. Ini sudah pengadilan negeri dihukum, pengadilan tinggi dihukum, kasasi bebas gitu kan. Ini juga multi, jadi dia punya keahlian berbagai dan kemudian juga di situ ada saksi ahli tentunya juga dari lembaga sendiri, dari organisasi sendiri. Kalau memang kebiasaan atau rutinitas lazimnya memang harus ini pendapat satu ya, artinya bisa jadi karena orang hukum itu ada beberapa pendapat ya, pendapat satu artinya ketika memang ketika menangani pengobatan tidak hanya satu saja
tidak hanya akupresur saja, tapi di situ ada bekam dan yang bersangkutan punya keahlian, saya pikir juga tidak masalah karena nanti juga kembali kepada ahli atau SOP-nya kalau memang sudah sesuai SOP-nya. Jadi seperti itu. Ini ketika menjawab pertanyaan Ibu yang dari Semarang tadi. Jadi tidak kemudian terus izinnya satu terus dipersalahkan karena punya keahlian yang lain. Karena juga memang faktanya punya sertifikat yang lain. Walaupun kadang-kadang ada yang tidak punya sertifikat, gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang bayar besar atau tidak tadi, terus terang kalau teknis seperti itu ya Pak Aziz Sodikin atau organisasi yang harus mencari informasi. Tetapi ketika memang itu memberatkan dan tidak benar, nanti kita bisa melakukan komplain. Ya, apalagi sekarang zaman media sosial. Jadi saya pikir kok tidak berani aparat mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika mau menertibkan para penyiar tradisional, biaya yang tinggi. Jadi tentu di situ bisa bersama-sama. Jadi dalam hal pengurusan itu. Ya. Kemudian Pak Abdul Rauzer tadi tentang izin penyiar tradisional yang kemudian yang bersangkutan katanya tadi tidak nakes gitu ya. Jadi saya belum paham tadi yang dimaksud tidak nakes itu apa? Nakes tenaga kesehatan. Karena ketika yang bersangkutan punya sertifikat berarti dia termasuk tenaga kesehatan, Pak. Tetapi masuk dalam lingkup tenaga kesehatan tradisional. Jadi makanya ini tadi mau saya buka di pasalnya tadi. Jadi tenaga kesehatan itu ada tenaga kesehatan kebidanan, keperawatan, ya, kedokteran, farmasi, ya, dan yang paling akhir tadi saya baca tenaga kesehatan tradisional. Nah, maka ketika yang bersangkutan anak buah Pak Roza ternyata punya sertifikasi situ, berarti masuk dalam lingkup tenaga kesehatan tradisional, Pak. Jadi tidak perlu khawatir di situ, karena tinggal nanti proses izin-izinnya. Walaupun ini masih sosialisasi karena baru undang-undang diundangkan di 2023. Tapi asas hukum itu menyatakan bahwa seseorang ketika punya masalah kemudian dia menjawab di depan Pak aparat ya, saya tidak tahu Pak kalau tidak ada undang-undangnya, jadi tidak berlaku. Maka wajib tahu. Nah, inilah yang kemudian pentingnya penyuluhan hukum atau diskusi hukum ini. Itu Pak Edi Suwanto, Pak Turuksak, dan Ibu tadi bahwa ketika penyiar tradisional punya beberapa modalitas ya keahlian, dan memang tidak dipungkiri bahwa faktanya banyak keahlian-keahlian yang disondingkan ya. Mungkin kalau di tenaga kesehatan yang resmi tersendiri mungkin kita di penyiar tradisional masih menyatu. Inilah tantangan bagi organisasi untuk nanti bisa jadi ada pembinaan atau memang masih bisa tercampur. Ya. Itu Pak Ahmed Aziz Sodikin. Silakan dilanjut. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan untuk tadi dari daftar pertanyaan, atau kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini Pak Buang Surono. Monggo Pak Buang, mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan yang resen. Halo. Nah, ini monggo. Ya. Yang mana dulu nih, Pak Susworo atau Pak Buang ini? Boleh saya dulu nggak apa-apa, Pak? Iya, monggo Pak. Gini, monggo. Mohon izin, nama saya Buang Surono dari Indramayu. Kebetulan ada beberapa kasus yang pernah kami alami yang terjadi dengan, ini menambahkan yang tadi aja ya Pak ya, dengan Pak yang dari Sorong tuh ya, Pak Edi, itu biayanya mahal atau enggak? Sebetulnya untuk sekarang sih sebetulnya karena semuanya online Pak, jadi kan sepertinya semuanya gratis, karena kita juga sudah pernah melakukan itu free semuanya Pak, enggak ada pungutan apapun.
sampai ya paling mungkin karena ongkos perjalanan aja seperti itu, transportasi segala macam. Tapi kalau untuk proses surat menyurat segala macamnya semuanya itu dibebaskan free semuanya karena semuanya kan sudah satu atap. Terus yang kedua, kalau kasusnya yang kedua itu Pak Abdul Rojab ya, itu persis terjadi di kabupaten kami di Indramayu. Jadi malah kami lebih parah. Pada saat rekom dari Dinkes keluar, ternyata di dinas satu atapnya draft penyiar tradisional itu tidak ada. Jadi belum ada sama sekali urut-urutannya tuh. Yang ada cuma tenaga-tenaga nakes medis sama izin-izin yang lain. Nah, penyiar tradisional itu tidak ada di dalamnya. Makanya perlu adanya audiensi dengan pihak PTSP dan Dinas Kesehatan. Kami pun kan kebetulan beberapa dari kami berhimpun, ada beberapa orang, akhirnya kami sowan ke dinas satu atap dan mereka pun sendiri tidak tahu Pak bahwa harus seperti apa prosedurnya itu. Makanya mungkin harus ada dorongan dari kitanya sendiri untuk menyundul dari dinas PTSP-nya. Seperti itu Pak. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Buang Surono dari Indramayu sudah menambahkan dan masukannya ya, bisa untuk pencerahan kita. Monggo Pak Susworo dari Papua, Sorong nih juga Papua Barat. Daya, monggo, lanjut. Baik Pak, syukuran Pak Sifu Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak, ya sedekar apa namanya nambahin dikit ya. Tadi yang pertama udah dijelasin oleh Pak Buang ya, itu pada dasarnya sangat terjangkau bahkan nyaris gratis. Berkaitan dengan perizinan itu pentingnya kita itulah kembali lagi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak pemateri itu pentingnya organisasi. Kita harus ada sebuah organisasi yang mewadahi ataupun yang menaungi gitu. Jadi memang kita harus masuk di dalam sebuah organisasi yang memang di situ punya peran membangun komunikasi dengan dinas-dinas terkait. Salah satunya mungkin ya yang mempunyai stakeholdernya ya dinas kesehatan sama dinas PTSP, dan itu kami di sini dan ataupun saya pribadi udah lalui semua gitu, dan alhamdulillah bisa berjalan dan lancar. Kita bangun komunikasi baik, kita presentasikan dengan baik di kepala dinas kesehatan, kita presentasikan dengan baik di dinas PTSP, bahkan mereka langsung visitasi dari dinas-dinas terkait itu langsung visitasi ke tempat kami. Jadi memang itulah pentingnya membangun sebuah komunikasi yang baik antara kita dengan mereka begitu. Kalau perizinan semuanya kalau bilang berat tidak ya, cuma memang beberapa tahapan yang harus kita lalui. Terus nambahin sedikit yang dari Pak Rojab, kalau itu berkaitan dengan yang ditanyakan STR, itu bisa dikomunikasikan Pak sama. Waktu itu kami juga sama yang diminta STR untuk berkaitan dengan OSS-nya. Nanti dari pihak PTP itu akan membantu begitu, menginputkan toh begitu. Mungkin itu saja Ustadz dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Terima kasih Pak Susworo atas masukannya, menambahkan ya tadi memperkuat dari Pak Buang juga ya. Itu. Ada lagi mungkin? Atau teman-teman yang baru fresh mengurus izin ya kan, terbaru mungkin mau sharing di sini juga boleh ya forum. Artinya ya kita ketahui bahwasannya memang secara aturan sekarang itu antara tempat sama yang melakukan praktek itu memiliki izin tersendiri. Nah, apakah teman-teman sama atau beda? Monggo silakan kita bisa diskusi.
Kalau berkaitan dengan izin itu semua memiliki standar nasional, Ustadz. Apa nama masuk ini? Iya. Karena itu secara nasional, karena semua dari dinas PTSP itu sudah berkaitan secara sistematis ya, dari pusat sampai ke daerah, tingkat daerah itu sudah menjalani sebuah sosialisasi berkaitan dengan peraturan-peraturan yang terbaru gitu. Jadi setelah kami cross check bahkan dari teman-teman dari beberapa daerah itu pada dasarnya sama, sistem penerbitannya, sistem perizinannya juga sama, karena memang yang mengeluarkan dari dinas PTSP begitu. Terus sedikit tambahkan yang berkaitan dengan kita punya keahlian izinnya ini, itu nanti di OSS mereka bantu. Contoh kami di sini langsung ada beberapa metode pengobatan yang dimasukkan. Nanti dimasukkan saja akupresur, pijit tradisional, atau bekam, akupuntur, itu langsung dimasukkan di situ di dalam sistem. Memang kalau dari nakes yang kami ketahui itu untuk satu bidang ya, satu profesi ya dia menjalani profesi di keahliannya itu saja, tidak bisa untuk yang lain. Sekalipun praktek di lapangannya, mereka bisa melakukan beberapa metode-metode pengobatan yang lain. Cuman yang kemarin kami lalui dan bangun komunikasi dengan pihak dua instansi itu, alhamdulillah bisa terjauh dengan baik. Nyaris di situ ada beberapa metode pengobatan yang langsung dilampirkan di situ. Begitu, Ustaz. Oke, terima kasih. Pak Edi, ini ada titipan pertanyaan, nggih. Jadi kalau misalnya dari penyiar tradisional ini apa ya, qadarullah ya, ibaratnya si klien itu bahasanya ya meninggal di tempat. Nah, itu hukum apa yang ibaratnya bisa berlaku atau bagaimana prosedurnya yang terjadi itu gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kalau secara hukum. Ya. Mungkin gini ya, kalau saran saya kita nggak usah mungkin ya. Jadi ini Oke. pengalaman juga selama 25 tahun saya berprofesi bidang hukum. Jadi kita ikuti aja aturannya, ya aturan yang ada seperti tadi kan disampaikan beberapa kawan-kawan di lapangan saling berinformasi bahwa gratis, tidak ada biaya gitu kan. Nah, jadi poin-poin SOP itu yang perlu standarisasi, perlu dikuatkan dulu. Kemudian juga jalinan komunikasi dengan Dinkes ya melalui organisasi itu juga perlu dikuatkan. Ya. Dan undang-undang ini memang baru ya, baru 2023, baru setahun. Ya, tetapi peraturan pelaksananya memang lama. Dan saya baca berulang-ulang di pasal-pasal pemidanaan di situ STPT ya, STPT itu tidak muncul di situ. Adanya STR sama SIP. Jadi artinya pembuat undang-undang saya nggak tahu apa terlewat atau bagaimana ya karena dianggap seperti belum belum dikenal atau karena memang baru dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan ya gitu. Nah, ini yang menjadi masukan agar nanti ketika audensi dilakukan itu perlu dititipkan dan memang ketika audensi sebisa mungkin para pegiat atau penyiar tradisional itu mengajak orang hukum agar bisa memberikan ibaratnya bertanya kepada dinas kesehatan itu apa yang menjadi misi-misi daripada penyiar tradisional masuk di situ ya di antaranya misalnya tadi kan kita punya usaha keahlian banyak ternyata tulis hanya satu. Nah kadang-kadang kalau terjadi sesuatu ya aparat atau para penyidik itu kan dia juga nggak ngerti gitu. Jadi mereka juga akhirnya nanti akan mencari saksi ahli dari mana? Saksi ahli juga dari kesehatan sendiri, dari dinas kesehatan atau mungkin dari ahli yang lain gitu kan, dari perkara-perkara seperti itu. Nah kemudian tadi ketika terjadi sesuatu misalnya seperti tadi sudah sampaikan sebenarnya kita jangan banyak ke situ. Tapi kalau tadi SOP ya semua sudah dilakukan
ya lepas kita. Ya. Artinya begini, sebagai gampangnya ya, seorang dokter sudah membuat persetujuan medis untuk siap dioperasi, kemudian pakai alat-alat yang komplit juga, nah, kemudian meninggal juga ya nggak masalah, ya, dan tidak sering begitu. Jadi ya, nggak masalah, nggak bisa dituntut gitu, karena sudah membuat persetujuan juga. Nah ini yang kemudian di penyihat tradisional ini jarang saya lihat seperti itu. Ada penyihat tradisional di salah satu daerah, ada juga tuh membuat rapi pembukuan. Udah pernah kesini belum Pak? Dicatat tuh di rapi. Ya, termasuk juga nanti akan beginikan itu disampaikan. Nah itu tentu eh, juga untuk menambah keilmuan dari penerapi atau penyihat tradisional untuk komunikasi, jadi itu kan. Eh, itu yang perlu di apa namanya dikuatkan di kawan-kawan di penyiar tradisional. Itu Pak Aziz. Ya, Ya, mungkin makasih Pak. 5 menit, 10 menit Ya. lagi, 5 menit lagi. Pak Buang mungkin tadi sudah mau menambahkan atau mau bertanya, monggo silakan. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya sebetulnya Pak Ustadz. Ini bisa ke Pak Ustadz Sodikin atau Pak Haji Edi. Kita ini kan hampir kayak fenomena gunung es ya, artinya teman-teman yang memiliki STP itu paling cuma beberapa persennya gitu kan dari jumlah teman-teman yang praktek di lapangan gitu kan. Nah, ada nggak sih Pak solusi karena hampir sebagian banyak teman-teman kalau suka ngobrol sama kita gitu bahwa kita nih kepentok kalau misalkan pada mau ngajuin STPT karena tempat lah, karena atau apa. Ada solusi nggak sih Pak misalnya atau mungkin numpang tempatnya gitu gimana? Kira-kira bisa nggak ya kayak gitu ya? Artinya ada solusi buat teman-teman yang memang secara maaf kapasitas ekonominya belum memungkinkan untuk memiliki tempat praktek gitu. Mereka masih mungkin praktek di rumah atau home care seperti itu. Karena kan mereka juga pengen diakui sebagai seorang terapis yang pengen memiliki STPT gitu Pak. Kira-kira ada nggak solusinya Pak? Contohnya mungkin yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman yang lain yang belum mempunyai tempat tapi kira-kira bisa ada jalan untuk bisa dapat STPT. Karena banyak banget gitu kan artinya teman-teman yang praktek di lapangan yang mempunyai modalitas yang secara skill beliau-beliau itu luar biasa gitu. Skillnya cuman ya tadi untuk mengurus ke perizinannya kepentok rata-rata alasannya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, Pak Buang. Monggo Pak Edi mau menanggapi. Mungkin nanti ditambahkan ini moderator yang teknis organisasi kan. Baik, Baik. pada prinsipnya karena ini tadi perlindungan terhadap penyihir tradisional, tadi sudah saya sampaikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik, organisasi yang baik, kemudian juga perizinan, karena ibaratnya sebenarnya sama ya, orang naik motor walaupun dia ahli kencang sekencang apapun gitu kan, tapi karena kita hidup di negara hukum, nah ini yang kita harus sadari, karena kita hidup di negara hukum, walaupun dia ahli naik motor, ketika ada cegatan polisi ya tetap ditilang gitu kan. Nah ini yang juga harus dipahami. Nah maka dari itu kita tadi juga disampaikan rekan-rekan yang lain kan, ketika ini juga tantangan bagi organisasi untuk kemudian mungkin ada tim khusus ya untuk membantu rekan-rekan untuk membantu pengurusan perizinannya dan yang lain-lain. Dan perlu diingat bahwa ini juga tidak kemudian terus menjadi tadi di awal juga saya sampaikan kekhawatiran atau ketakutan nanti kemudian tidak melakukan kegiatan menyehatkan masyarakat, bukan begitu juga, karena pada dasarnya adalah standar operasional atau artinya juga terdaftar di organisasi gitu kan. Jadi paling tidak sudah ada niat juga untuk merencanakan membuat perizinan mungkin karena dana belum ada atau dan hal-hal yang lain. Jadi itu yang bisa untuk antisipasi. Mungkin Pak
bagian organisasi Pak Aziz, Oke, silakan. saya bantu untuk apa namanya menanggapi dari Pak Buang. Ini sebenarnya pertanyaan yang bisa dikatakan juga unek-unek dari teman-teman Hatra ya, penyiar tradisional. Gini, ada satu solusi ya. Tadi memang yaitu adalah bagaimana kita bisa berizin secara berkelompok ya. Tadi mungkin Bapak ada slide tadi, ya itu kan juga bisa ditampilkan. Tadi sudah ditanggapi sama Pak Buang tentang berkelompok. Jadi gini ya, teman-teman nggak usah minder, nggak usah apa ya nanti harus nyiapkan ini, nyiapkan itu, enggak. Ya, jadi ada satu solusi bagaimana cukup perwakilan satu tempat saja gitu. Misalnya nih kan yang lainnya mungkin home care atau apa masih di rumah gitu kan. Pilih satu tempat atau kandidat teman-teman yang mau diizinkan mana. Jadi bahasanya eh, nebeng gitu ya. Kalau bahasa kita nebeng. Jadi satu tempat yang layak secara apa namanya standar daripada perizinan itu sudah layak, ada wastafelnya, ada ininya, ruang tunggunya dan sebagainya itu. Ya silakan. Ya, yang penting kan teman-teman punya STPT, ya. Punya STPT itu wajib seperti halnya SIM tadi. SIM motor itu kan wajib bagi pengendara memiliki kendaraan gitu kan. Jadi apa ya? Kalau bersama-sama tadi menjadi solusi bagi yang teman-teman belum pede di survei ya. Jadi bagaimana menyiapkan tempat atau panti berkelompok tadi ya yang memang sudah settle, sudah layak, enggak masalah gitu. Yang penting keluar izinnya itu ya. Dan di sini kan sudah ada praktek bersama atau sendiri. Nah, kalau memang sudah dirasa secara mandiri itu sudah siap ya kan ya silakan gitu kan ada syarat-syarat memang syarat-syarat tertentu itu yang perlu kita bahasanya penuhin gitu kan ada ruang tunggu kemudian ada ruang penerimaan klien ya toh kemudian ada ruang api bahkan apa namanya untuk masalah sekat tirai itu pun diatur ya ini apakah melanggar apa namanya kesusilaan atau tidak itu ada nggak boleh ruangannya itu apa tertutup rapat jadi harus terbuka gitu kan maksudnya ada misalnya kordennya itu berapa senti dari lantai kalau nggak pakai korden itu nanti bagaimana itu teknis-teknisnya ada jadi memang inilah teman-teman kami menyarankan untuk bagaimana sekarang bisa bergabung ya ibaratnya banyak mitra-mitra organisasi profesi, mitra dari Kementerian Kesehatan dan kebetulan karena saya sendiri saat ini di apa nama amanahi ya untuk menangani akupresur di Jawa Tengah. Jadi ya mungkin secara keorganisasian nanti ada sosialisasi tersendiri yang nanti bisa kita bahasanya itu sampaikan ya termasuk untuk syarat rekomendasi itu ya. Jadi Pak Buang mungkin berkelompok tadi menjadi solusi untuk bagaimana teman-teman yang masih minder, masih belum pede, dia mungkin masih home care atau apa belum siap ya toh. Nah, itu menjadi salah satu solusinya ya. Nah, monggo yang bisa menambahkan menanggapi atau sudah ada yang pernah melakukan ya bareng-bareng gitu atau masih sendiri-sendiri. Ini forum ya teman-teman bebas beraspirasi untuk nanti kita bisa tahu karena saya juga menyadari setiap daerah itu kadang berbeda ya. Masuk ada perbedaannya gitu kan kepengurusannya karena mungkin adanya rotasi pengurusan dari dinas yang sudah memahami Hatra kemudian diganti dengan dinas yang baru gitu toh. Jadi itu pengaruh gitu kan kebijakannya itu kadang membacanya yang satu sudah tuntas, yang satu belum tuntas itu menjadi kebijakan atau kesalahpahaman di setiap daerah gitu kan. Makanya ini juga realita di dalam lapangan. Ada yang mudah, ada yang mungkin sulit, ada yang saklek, artinya ya itu harus terpenuhi. Kalau enggak ya enggak bisa gitu kan. Tapi ada yang mudah, lah itu kan sebenarnya kompleks sekali ya di lapangan. Gitu. Monggo, silakan. Ini yang teman-teman ada pengalaman bisa
bisa menambahkan. Ini ada Setuju. pertanyaan atau apa Ibu Wastija? Saya dari Brebes. Kalau surat STPT serta rekomendasi apa itu bisa untuk pegangan kerja pijat apa saja? Saya tanya Bapak, saya Bu Wastija dari Brebes. Mungkin di sini malam hari ini ada perwakilan dari Dinas Kesehatan. Tadi ada yang izin tuh Bu Intan masuk itu. Bu Intan ada? Mungkin malah dari Dinas Kesehatan yang lebih paham. Nggih. Nah, bisa Selamat malam Bu membantu. Intan, ada dari Dinas Kesehatan Grobogan. Saya cek dulu ya. Atau mungkin dari Brebes Bu Yeni ini dari dinas atau Bu Yeni Indah? Selamat malam Bu Yeni. Dari Hatra atau dari Dinas Kesehatan? Dari Hatra. Oh, Hatra, nggih. Itu pertanyaannya kan apakah kemudian setelah punya STP bisa melawan pekerjaan apa tidak, kan nggak salah begitu ya. Nah, artinya ya kalau sudah punya STPT ya seperti Pak Aziz Sadikin tadi sampaikan kan, berarti ya sudah punya SIM untuk melakukan kegiatan itu. Walaupun yang belum juga kemudian ketika masih proses, masih nginduk gitu kan, ya nanti ada pertanggungjawaban dari yang induk tadi. Ya. Jadi mungkin itu Pak Aziz nanti bisa dilanjut di sesi yang lain. Nanti saya kirim ini eh, PowerPoint-nya ya. Tapi pada intinya adalah closing statement kami bahwa poin penting diikuti aturan pemerintah, kemudian juga tidak kemudian menjadi kekhawatiran kita ketika belum ada terus tidak melakukan penyihatan tradisional karena juga kalau dihitung mungkin malah banyak yang belum punya karena ini juga aturan baru gitu kan. Tapi komunikasi organisasi atau lembaga yang menaungi itu malah lebih penting sehingga nanti ketika ada apa bisa eh, dilakukan pembelaan secara hukum termasuk tadi ketika ditanyakan ketika tiba-tiba ada yang meninggal atau malah sakit dan lain-lain ketika itu sudah sesuai dengan protap lembaga tersebut atau eh, pengasuhan proses penyihatan tradisional di bidang-bidang tersebut ya tidak masalah gitu kan. Apalagi sudah punya keahlian artinya di luar kemampuan ya dalam bahasa hukum ya di luar kemampuan tidak ada niat untuk melakukan hal-hal yang merugikan pasien gitu. Mungkin itu Pak Aziz ya, silakan saya kembalikan pada moderator. Semoga pertemuan ini membawa manfaat ya, yang pada hakikatnya adalah penyiar tradisional sudah diakui oleh undang-undang walaupun masih baru undang-undangnya, yang tetapi tantangan kita sebagaimana tadi disampaikan beberapa peserta bahwa pentingnya komunikasi ke lembaga bahkan kalau perlu nyundul atau di tingkat lingkup nasional ini kan undang-undang berlaku nasional artinya dari penyiar nasional sampai tingkat pusat agar disosialisasikan tidak kemudian yang belum punya terus dipersalahkan. Mungkin gitu Pak Azudin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Edi atas pemaparannya. Sebagai closing statement ya, kesimpulan pada malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi ya. Jadi yang jelas untuk para hatra tetap semangat untuk bagaimana kita ini kan profesi ya, artinya profesi penyiar tradisional yang diakui oleh pemerintah juga berperan serta untuk menyehatkan masyarakat ya dengan cara atau metode tradisional yang sudah diakui juga ya dari Kementerian Kesehatan pun mengakui keberadaan kita. Artinya dengan adanya pengakuan otomatis perlindungan kan terus dibenahin ya karena memang itu secara empiris atau turun temurun gitu kan.
Walaupun sekarang juga sudah banyak keilmuan yang diajarkan dari lembaga-lembaga, dari lembaga pelatihan dan sebagainya. Yang jelas adalah bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk bisa menuju pada terapis yang legal ya, kemudian diakui. Karena ada satu hal ya, ini yang saya ambil hikmahnya. Ketika kenapa kok kita apa namanya ada gerakan kerentak untuk ngurus izin, itu sebenarnya ada hal positif yang kita ambil. Yang pertama adalah kita diakui ya, diakui eksistensi kita sebagai Hatra itu kan terdaftar kan, namanya STPT. Jadi STPT itu kan surat tanda penyiar tradisional. Artinya STPT kita itu terdaftar di Dinas Kesehatan setempat dan itu dilaporkan kemana? Ke Kemenkes. Jadi database kita misalkan terapis di mana ya, di wilayah di Papua, ketik ya nama ini STPT ini, itu akan muncul namanya. Dan itu menjadi apa rujukan. Ya, jadi misalkan dinas pengen terapi ini, terapi itu gitu kan, Bapak Ibu sudah mengurus izin, artinya Dinas Kesehatan tidak akan ragu-ragu untuk merekomendasikan. Silakan yang mau pijat di sana, yang mau akupresur di sana ya, yang mau akupuntur di sana. Jadi semua modalitasnya itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Makanya tetap semangat teman-teman yang saat ini masih berproses ya. Insya Allah nanti ada Zoom lanjutan ya Pak ya. Nanti untuk bagaimana tentang apa namanya itu mendalami hukum, atau mungkin nanti ada pendampingan, atau nanti teman-teman yang mau langsung konsultasi masalah hukum terkait apa namanya bisa langsung kepada Pak Edi Sugiarto, biar nanti bisa sama-sama diskusi ya, kita bisa jadi forum. Teman-teman yang sudah ngisi form insya Allah nanti kita akan masukkan grup ya khusus untuk pendampingan, biar nanti ada diskusi, ada forum atau pembaruan, dan itu menjadi kemaslahatan untuk kita. Sebelum formnya sudah di-share di grup. Ada yang ini nggih. Sebelum kita akhiri, kita izin foto bersama dulu ya. Bisa open kamera, yang bisa open cam ya, bisa kita foto bersama narasumber Pak Edi untuk kenang-kenangan pada malam hari ini. Insya Allah beliau sudah meluangkan waktunya, sudah bahasanya itu sedekah ya untuk kita semua para Hatra ya. Sudah siap? Ini ada sekitar berapa slide ya? Ini saya cek dulu. Bentar, saya cek dulu. Ada 4 slide ya, senyum. Slide yang pertama ini ada Pak Danis, ya Insya Allah Pak Danis ya, ini penguji juga ya. Kemudian ada Pak Dimas dan sebagainya, Pak Sasli ya. Ini saya ambil izin ya untuk Bu Sandia Singkawang ya ini. Oke, saya ambil dulu. Senyum. Oke. Slide yang kedua kita ada Bu Mariati ya, Pak Abdul Rajab tadi dari mana? Indramayu ya? Indramayu. Makassar. Oh Pak Abdul Rajab Makassar, kebalik tadi Pak Buang. Ya. Kemudian Bu Rosi kita ambil dulu, senyum. Oke. Kemudian slide yang ketiga ya, ini ada Pak Martinus, ada Pak Haris ya, Pak Ikhwan. Kita ambil dulu ya, Bu Siti Nurrohmah. Ada Ki Slamet Guntur Geni Pati ya. Oke. Kemudian slide yang keempat. Ini ada Mbak Tamtam dari Hong Kong ya. Ada Bu Leli dari Bekasi, kemudian ada Bu Sri Mulyana, kemudian ada Bunda Ira. Dari luar negeri ada juga ya? Ada banyak ini Pak, yang terutama dari Hong Kong ya. Oke, kita ambil ya. Untuk nomor HP Bapak sudah ada di sudah ada di materi ya, nanti untuk bisa menghubungi. Barangkali ada
mau konsultasi ya masalah hukum lain itu kan, jadi bisa. Ya, Formnya tidak itu hanya ini bebas. formulirnya di ini di grup ya, tolong ada yang bantu share, HP saya mati soalnya. Silakan masuk ke grup besar ya. Jadi kita share di sana untuk rekamannya beserta dengan materinya untuk malam hari ini. Saya save dulu. Baik, yang belum silakan WA saya. Nanti saya masukkan ke grup. Mohon maaf ya, tadi HP-nya pas drop. Sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya pada malam hari ini. Saya Yusodikin dari LKP Hatra Asyifa Sragen mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Doktor kandidat ya. Mohon doanya insya Allah bulan berapa Pak? Nanti Ya, bulan depan ini ujian. Mohon doanya. Semoga berkah ilmu dan semoga para pegiat atau penyanyi tradisional semua sehat dimanapun berada. Dan baik juga sehat dan sukses selalu ya untuk nanti program doktornya, bisa bermanfaat ilmunya untuk kita para hatra, mohon bimbingannya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman. Di sini juga ada Bunda Mutini dari Asyifa ya, dari Nur Asyifa. Selamat malam Bunda ya. Banyak sekali yang bereuni pada malam hari ini. Semoga sukses selalu dan juga semoga diberikan kesehatan. Sampai jumpa di sesi dan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sodikin, terima kasih Pak Materi. Terima kasih Pak Edi, Pak Aziz. Sama-sama.